Oke, halo Sobat Podcast, kembali lagi bertemu dengan kami di podcast LPPM Unram. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Sebelumnya kita belum kenalan ya. Siapa namanya Mas? Perkenalkan, nama saya lalu Muhammad Gunawan. Saya biasa dipanggil Rifki sebagai Ketua KKN dari Desa Sedaun Unram. Ketua KKN Sedaun Unram ya. Mungkin saya perkenalan juga ya. Nama saya Sarah. Jadi itu ada tim juga namanya Hari. Kita di sini bincang-bincang santai aja ya seputar KKN. Sebelum kita bahas terkait KKN yang Rifki dan tim lakukan, mungkin kita ada sedikit jargon podcast LPPM Unram ya. Ya nanti ikutin aja ya. Jadi jargonnya itu podcast LPPM Unram, inovasiku untuk negeri. Inovasiku untuk negeri. Ya, ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Podcast LPPM Unram, inovasiku untuk negeri. Ya. Mungkin kita akan bahas dulu tentang ini deh. Karena saya juga belum tahu nih, kira-kira boleh dong ya diceritain KKN yang dilakukan itu apa aja, terus di sana kegiatannya bagaimana, itu bisa diceritain dulu nggak Sika? Ya. Secara singkat, memang KKN kami ini reguler ya, sama seperti yang teman-teman lakukan. Kami dari KKN Desa Sedau, kegiatan sehari-harinya itu benar-benar sudah terjadwal begitu ya. Karena kemudian juga kami memiliki dosen pembimbing yang memang sudah memiliki lahan di sana, yang punya basic di sana gitu ya. Jadi kami sebelum KKN itu sudah mulai menyiapkan apa yang perlu kami siapkan sebelum KKN kami mulai gitu. Misalkan, karena kan program kami itu lebih kepada penyediaan tanaman obat seperti itu ya. Jadi kami sebelum mulai KKN itu sudah mulai menyiapkan bibit apa yang perlu kami tanam nanti untuk obat itu, kemudian juga di mana kami harus mencarinya, kemudian juga apa saja yang kebutuhan-kebutuhan sekiranya nanti akan kita bawa ke sana. Seperti itu sudah kita lakukan, itu di briefing juga oleh Pak Indri dan juga Pak Likman gitu. Dan juga mulai dari hari pertama itu benar-benar kayak satu hari itu bisa sampai 3-4 kegiatan kita lakukan gitu selama KKN ini gitu. Dan berbicara mengenai KKN saya sendiri temanya Desa Partner ya, yang dimana judul KKN saya itu penyediaan tanaman obat sesambu guna mewujudkan ekonomi kreatif masyarakat Desa Sedau gitu. Nah, makanya salah satunya fokus kami di sini menyediakan tanaman obat yang mungkin nanti bisa dikelola oleh masyarakat sana. Karena kalau kita berbicara mengenai basic dari Desa Sedau itu sendiri, itu benar-benar kayak lebih banyak perkebunan, persawahan seperti itu, dan potensinya itu benar-benar di sini gitu. Nah, kita hadir di sini dari KKN Universitas Mataram gitu, KKT reguler untuk menyelesaikan potensi tersebut gitu. Berarti fokusnya di sini temanya sosiopreneur. Iya. Desa Preneur. Kira-kira kalau nggak tahu Rifki dari jurusan apa atau sesuai dengan basic nggak yang diangkat? Kalau saya sendiri sebenarnya malah jauh banget dari ini kan sebenarnya dari pertanian ya. Kalau saya sendiri itu saya dari Fakultas Ekonomi. Justru sebenarnya KKN kami yang sekarang ini benar-benar kayak nggak ada satupun yang dari basic pertanian atau peternakan seperti itu. Jadi kami itu tersebar dari ada yang MIPA, kemudian teknik, kemudian ada hukum, kemudian ada juga sosiologi dan lain sebagainya gitu. Kalau nggak tahu nih program utamanya apa dan yang sudah berjalan itu apa sih, dan sudah sampai mana gitu produk yang sudah dihasilkan? Kalau berbicara mengenai program kerja, kami memiliki 4 program kerja utama, di mana yang pertama adalah ini tadi sosialisasi dan budidaya tanaman serai itu menjadi obat oles. Itu sejauh ini progresnya itu kami sudah melakukan penanaman, ada mungkin kurang lebih 2000 bibit serai dan juga kayu putih sudah kami tanam. Berarti fokusnya serai dan kayu putih? Iya. Itu bibitnya dapat di mana? Kami disupport sama dosen kehutanan Pak Indri Yatno. Kemudian juga kami juga waktu mengambil juga di kebun beliau juga untuk sebagai sampel gitu ya. Nah, kemudian untuk progres selanjutnya itu juga insya Allah minggu depan untuk kegiatan sosialisasinya dan juga destilasinya. Jadi destilasi itu maksudnya kayak kita mengolah tanaman tersebut
tumbuhan tersebut untuk menjadi obat oleh itu sendiri gitu. Itu insya Allah minggu depan kita akan lakukan. Kemudian yang kedua ada program kerja kami itu pelatihan barista. Ya, jadi karena kita memang mengetahui potensi dari desa Sedau sendiri yang punya banyak lahan kopi, nah itu salah satu kita coba kembangkan yang itu di mana kami mengharapkan di desa Sedau sendiri itu ada yang bisa melakukan kegiatan ini karena di desa Sedau sendiri itu ada salah satu desa wisata gitu kayak Gunung Jaya gitu. Nah di Gunung Jaya itu tidak ada kayak kopi, padahal kan anak muda sekarang benar-benar ngetrennya kopi-kopi gitu ya. Nah itu tidak ada. Jadi kita di sana memancing masyarakat sana, pelaku wisata sana untuk coba usaha ini gitu. Dan kami progresnya sekarang kami sudah udah kayak buka stand di Gunung Jaya itu. Kami dikasih kesempatan untuk buka stand di sana sambil kami berjualan, sambil kami mengajarkan orang-orang untuk belajar gitu. Dan mungkin satu-satu dulu ya. Untuk yang bibit tanaman obat ini ya, tanaman herbal ini berarti tadi ada support dari Pak Indri ya, selaku dosen pengembangan. Kira-kira dari awal KKN sampai saat ini itu pertumbuhan bibitnya sudah sampai mana? Apa masa panennya sudah bentar lagi? Terus apakah mencukupi gitu waktu KKN yang 45 hari sampai menghasilkan produk gitu? Iya. Kalau berbicara situasi tumbuhannya sekarang, karena kami menanamnya itu pada hari kedua setelah kami pelepasan KKN, jadi kalau masa panen itu mungkin bisa dibilang belum ya, karena itu butuh waktu 1 tahunan untuk anunya. Cuman karena Pak Indri sendiri punya perkebunan di sana, jadi waktu itu kami sudah di briefing sama Pak Indri kalau memang nanti kita melakukan sosialisasi, yang penting sudah ada kebun contohnya dan kami akan panennya itu dari kebunnya Pak Indri sendiri, kan udah ada tanamannya gitu. Cuman kami itu lebih pengen mengajarkan masyarakat dari penanaman itu seperti apa, nanti tumbuhnya seperti apa, seperti itu. Berarti selama penanaman tanaman herbal ini mengaitkan masyarakat? Iya, kemarin kami juga yang kurang lebih 2000 bibit itu dibantu masyarakat semua untuk penanamannya. Jadi juga tidak cuma di kebun Pak Indri aja kami tanam itu. Ada beberapa warga, kurang lebih 3 warga yang kebunnya kami pakai untuk penanaman bibit serai dan juga kayu putih ini. Kemudian juga kami bagi ke masyarakat gitu. Jadi ada 200 ton bibit yang kami sebar ke masyarakat gitu, untuk ditanam di perkebunan masing-masing seperti itu. Oke, berarti fokusnya ini edukasi penanaman tanaman herbal ini ya? Iya. Terus nanti kalau untuk proses pembuatan produk ini akan menggunakan tanaman hasil kebunnya Pak Indri yang udah lebih dulu gitu ya? Iya. Kalau terkait ini nih, pengolahan produk ini kan belum nih, atau udah? Belum ya, untuk dijadikan produk? Untuk pengolahannya kemarin kami sudah nyoba, sudah menghasilkan kurang lebih 275 mili kemarin, karena ada beberapa tanaman yang sudah siap untuk panen gitu. Kalau untuk pengolahan menjadi produk, kira-kira kebutuhan alat dan sebagainya itu sudah tersedia atau bagaimana? Kalau kita berbicara mengenai alatnya yang di daerah Sedau itu memang tidak ada ya, cuman kami untuk kegiatan sosialisasi dan juga destilasinya itu kami disupport juga oleh Pak Indri, karena beliau sudah punya alat destilasi dan alat-alat kebutuhan untuk menghasilkan minyak ini gitu. Itu alatnya tersedia di kebunnya Pak Indri. Di kebun yang di Sedau atau di kebun di Ampanan? Yang di Ampanan. Iya. Oke, berarti selama proses ini, proses pembuatan produk ini kira-kira akan mengaitkan masyarakat nggak? Iya, jadi nanti kami rencana untuk sosialisasi di minggu depan itu kami pengen bawa alat destilasi ini ke desa Sedau gitu, untuk kemudian kita sama-sama belajar nih, oh ini ternyata ada alat destilasi yang kemudian bisa menghasilkan minyak yang nanti bisa masyarakat coba kembangkan seperti itu. Oke, berarti alatnya yang akan dibawa ke sana. Iya, benar. Ini kan alatnya udah ada tersedia nih. Terus nanti kalau misalkan produknya udah ada, pastinya punya target sasaran kan ya? Iya. Produknya udah ada, kira-kira pangsa pasarnya mau diarahkan kemana? Kalau berbicara mengenai pangsa pasar, kami ini sebenarnya lebih kepada kayak fresh care sebenarnya minyaknya Pak. Iya. Benar banget kayak fresh care, jadi aromanya. Nah kami tuh
pengennya tuh bukan cuman anak-anak kecil saja yang bisa pakai, tapi juga orang-orang yang seperti kita yang masih remaja, kemudian juga orang tua itu semua bisa pakai gitu. Jadi harapan nanti, kan ini kan berpotensi sekali gitu, tidak hanya anak kecil aja yang bisa pakai, tapi semua orang bisa pakai gitu. Jadi lebih ke semua kalangan bisa memakai ini sih kalau dibilang masa pasresa. Oke, berarti kalau kita bisa katakan prosesnya ini sudah hampir penanaman, bentar lagi mau pengolahan. Setelah pengolahan pasti apa ya bahasanya, peningkatan kualitas produk, entah kemasan atau legalitas dan sebagainya. Itu kira-kira udah ada rencana belum? Kalau untuk yang pengemasan memang sudah ada, kami juga sudah punya logo sendiri, kami punya label sendiri untuk minyak sari ini. Cuma yang untuk apa namanya, sertifikat kayak halal atau apalah itu kami belum kepikiran, karena memang kami kan KKN reguler ya, jadi cuma ada 45 hari. Kemudian untuk kalau misalkan ada nanti label halal atau apa itu mungkin akan lebih panjang prosesnya gitu. Jadi mungkin itu nanti tugasnya KKN yang selanjutnya, atau mungkin yang dari kami semua nanti yang bersepuluh itu bakal menunjukkan ke MBKM atau tidak gitu. Itu tugas dia untuk melakukan itu gitu. Oke, berkaitan dengan yang disampaikan sama Rifki nih, kira-kira kan KKN ini bentar lagi mau selesai ya, punya berapa hari? Kurang lebih kurang dari 20 hari lah. Ya, tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus ya, bentar lagi. Nah, kira-kira apa nih rencana kelompok KKN-nya Rifki untuk keberlanjutan program ini? Misalkan kan ini udah mau selesai gitu, masa iya mau selesai KKN udah selesai gitu kan, kita nggak tahu ke depannya gimana. Apakah ada rencana secara inisiatif kelompoknya untuk melanjutkannya itu bagaimana gitu? Kami sudah beberapa kali kasih tahu ke dosen pembimbing kami bahwasanya memang untuk kegiatan yang kami lakukan di sana tidak hanya butuh 45 hari gitu, karena itu ini sangat-sangat sebentar gitu, butuh waktu yang panjang untuk bisa meneruskan apa yang sudah kita mulai ini gitu. Saya bilang kepada dosen pembimbing saya, harapannya nanti dari KKN yang selanjutnya melakukan kami itu kalau bisa yang MBKM gitu, jangan biarkan yang KKN yang ngambil ini gitu, karena takutnya waktunya itu benar-benar tidak maksimal dan efisien gitu. Harapan nanti kan biar yang MBKM aja yang akomodir di sini gitu. Cuman juga kami harapannya itu untuk misalkan KKN yang selanjutnya yang meneruskan kami tidak hanya memfokuskan ke minyak sari ini sendiri gitu. Karena saya sudah beberapa kali juga bertemu dengan masyarakat desa sana, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sana. Salah satunya ada banyak hasil perkebunan yang tidak dapat diolah atau mungkin diubah menjadi produk jadi gitu, hanya bahan mentah yang kemudian dijual dengan harga yang murah seperti itu gitu. Itu apa contohnya? Itu ada pisang. Pisang. Ya, jadi pisang di sana itu banyak sekali, kemudian cuman harga jualnya ke pasar cuma 10.000. Dan juga nangka. Nah, itu salah satu hasil kebun yang benar-benar banyak sekali di desa tersebut, cuman tidak dapat dimaksimalkan gitu. Kemudian juga di sana juga terkenal sama durian. Ada durian. Jadi salah satu kendalanya masyarakat di sana, mereka punya durian yang mungkin hasil percobaan dia gitu. Jadi dia setek, dia coba-coba sambung kayak gitu, menghasilkan buah yang lokal tapi manis gitu. Nggak kayak buah durian yang lain gitu. Nah itu mereka bilang kami pengen memasarkan ini produk, tapi gimana caranya produk ini bisa memiliki label gitu. Maksudnya kayak nama gitu, misalkan kayak durian Sangking misalkan gitu. Nah pengennya orang Sadau itu kami punya durian nih, gimana caranya biar dia punya nama kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan diambil ini sama KKNT itu agak waktunya gitu. Padahal di sana banyak sekali potensi yang harus kita kembangin gitu. Jadi harapan nanti bisa dilanjutkan oleh MBKM gitu. Berarti kalau KKN yang kelompoknya Rifki tahun periode ini fokusnya ke tanaman herbal yang diolah menjadi essential oil, dan yang kedua barista. Ada lagi. Apa lagi yang ketiga? Yang ketiga kami ada pelatihan guiding. Iya. Oh, guide. Iya, guide. Jadi karena yang sudah saya bilang tadi bahwa di sana ada desa ada wisata gitu, Gunung Jaya wisata. Jadi kami juga sudah berkomunikasi dengan kepala desa di sana bahwa
Pak Kepala Desa juga mengungkapkan hal yang sama gitu bersama dengan Pokdarwisnya, bahwa tidak ada 1-2 orang yang bisa memaparkan atau menjelaskan apa sih potensi dari Desa Sedayu sendiri gitu. Jadi padahal di Gunung Jaya itu banyak sekali atraksi wisata yang bisa dikembangkan, kemudian juga banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan yang kemudian bisa ada orang yang bisa untuk membicarakan hal tersebut gitu. Nah itu orang tersebut belum punya gitu. Makanya kami coba untuk melakukan pelatihan guiding, di mana juga pelatihan guiding ini nanti kita akan laksanakan insya Allah juga di minggu depan di mana kami juga bekerja sama dengan Geopark Rinjani. Oke, berarti kalau yang pertama tadi kan tanaman herbal, terus yang barista, terus yang ketiga pelatihan guiding. Dan yang terakhir juga lihat tuh. Apa tuh? Yang terakhir ada sosialisasi penghematan listrik. Penghematan listrik. Oke. Nih kalau yang tentang barista, kalau yang barista ini sudah sejauh mana sih? Gitu. Terus pengaplikasiannya di masyarakat itu sudah sampai mana? Maksudnya masyarakatnya sudah mampu terpengaruh nggak dengan pola barista? Kan kalau dari pandangan saya kan pelatihan barista nggak bisa sebentar ya. Atau Mas Rizky-nya bisa. Oh bisa. Oh pantas. Kira-kira dari orang-orang sana yang sudah bisa dididik secara mandiri untuk barista ini berapa? Untuk sejauh ini kan kami targetnya untuk pelaku wisata di sana gitu, anak-anak muda di sana sama Pokdarwisnya gitu. Untuk saat ini sudah ada beberapa nama memang yang sudah kami data yang pengen belajar sama kami gitu. Kami juga sudah menyampaikan program ini kepada kepala desa, kemudian juga Darwis dan juga Bumdes yang mulai bisa, ini ada salah satu usaha yang berpotensi untuk dikembangkan di sini gitu, dan dari pihak desa pun juga ingin mensupport ini gitu. Kebanyakan juga perangkat desa itu sangat tertarik gitu, bahkan mereka sering datang ke stand kami untuk dia belanja sekaligus dia pengen belajar langsung gitu. Iya, cuman kalau berbicara data yang pastinya mungkin kurang dari 10 saat ini sudah kita data siapa aja yang pengen belajar itu. Kalau yang udah diajar udah berapa? Mungkin masih tahap gitu. Iya, mungkin masih tahap jatuhnya ya. Iya. Terus kita berapa orang? 3 orang mungkin ada. Iya. Itu kalangan apa? Pemuda atau masyarakat? Pokdarwisnya, dari Pokdarwisnya sendiri. Jadi pelaku wisata di sana gitu. Oke. Kalau untuk alat-alat baristanya bagaimana? Itu tersedia? Untuk untuk alat baristanya sendiri kami memang tidak punya ya. Cuman kami juga dibantu lagi sama Pak Indriyatnya karena memang beliau juga punya kafe sendiri, kafe Sri Coffee namanya, dimana kami juga disupport di sana gitu. Jadi kayak alat-alat kayak kami juga tidak pakai yang udah bagus lah gitu, kami pakainya yang manual dulu aja gitu. Kita yang sederhana ya, gitu, yang bisa diterima sama masyarakat gitu. Gitu. Berarti kalau untuk masyarakat lokal yang sudah dibina itu sekitar 3 orang ya? Iya, 3 orang. Berarti kalau untuk stand yang di Gunung Jaya udah aktif? Sudah aktif, kami sudah buka dari hari apa sih? 3 hari. Udah 3 hari. Udah 3 hari? Udah 3 hari. Oke. Jadi rencananya sampai akhir nanti sih, akhir KKN. Tapi kalau kopinya memang asli sana? Untuk saat ini memang belum ada yang kita menggunakan dari desa sendiri gitu. Kami pakainya kopi dari Sajang. Gitu, ya. Karena saat ini kan belum panen juga yang di Sedayu ya. Kami udah coba masuk ke beberapa warga yang punya perkebunan kopi, mereka juga bilang belum ada kopinya gitu. Jadi makanya kita bilang sama Pendri mungkin dikasih solusi, jadinya kita pakai yang dari Sajang gitu. Berarti kayak contohan dulu ya. Tapi kan Mas Rifki orang barista ya, biasanya biasa. Ya bilang biasa nggak terlalu biasa juga sih, cuman ya bisa lah gitu. Bisa lah ya. Kira-kira udah pernah nyoba nggak kalau pakai kopi di daerah sana itu gimana hasilnya, terus rasanya apa, ada yang beda, yang bisa jadi nilai jual gitu di baristanya? Sejauh ini saya belum pernah dapat kopi sendiri dari desa Sedayu itu ya. Jadi belum terlalu tahu gimana rasa khasnya dari desa Sedayu itu seperti apa gitu.
Cuman kalau yang saya sudah buat tuh ya kayak Arabica, Robustanya Sajang itu ya lebih enak sih menurut saya gitu. Gitu. Berarti intinya potensi kopinya Ada. terus dilatih untuk pendampingan baristanya Iya. gitu ya. Kalau pendampingan barista ini ada kerjasama dengan pihak luar nggak untuk membantu? Cuman sama Sri Coffee aja sejatinya. Sri Coffee. Iya. Kalau lembaga-lembaga nggak ada? Kalau lembaganya nggak ada. Oke. Kalau yang tanaman tadi ada kerjasama nggak? Kalau yang tanaman serai itu, Iya. kalau yang tanaman serai itu awalnya kami bekerjasama dengan Kemenko. Oke. Karena ini juga kan program dari Kemenko untuk mengembangkan minyak poles ini sendiri gitu. Iya gitu. Kalau yang pelatihan guiding itu kami kerjasama dengan Geopark. Iya. Kira-kira kalau ini kita kita beralih ke pelatihan guiding ya. Iya. Kalau yang pelatihan guiding ini kira-kira udah ada konsep pelatihannya mau gimana, terus sasarannya siapa, terus apa yang akan dihasilkan, apakah dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan itu bisa nggak sih masyarakat sana langsung tercerahkan gitu dengan pelatihan guidingnya gitu. Iya. Jadi kalau pelatihan guiding ini rencananya itu nanti kayak dia 3 hari 3 malam rencananya. Oh gitu, berarti ya, jadi nanti kami materinya itu kayak disupport sama Geopark sendiri gitu. Nanti di mana orang Geopark datang ke sini, mana nanti kayak lebih banyak kami pemateri langsung dan juga langsung implementasi seperti itu. Itu sih rencananya. Ada roundnya sih, cuman karena saya bawa mungkin. Nggak sih, nggak perlu ronda sih, paling konsep gambaran aja. Ya seperti itu, dan nanti kita rencananya itu kayak 3 hari 3 malam gitu. Nanti kita banyak kegiatannya di untuk materinya tuh banyak di kantor desa, untuk langsung implementasinya itu langsung ke Gunung Jaya karena di sana ada wisatanya gitu. Oke. Kalau sasaran peserta siapa? Sasaran pesertanya itu lebih kepada pelaku wisata yang sendiri dari Pokdarwis. Cuman kami juga pasang kepada kepala dusun masing-masing. Kepala dusun di Desa Sedawa ada 6 dusun untuk mengirimkan 1-2 nama saja untuk ikut di sana gitu. Barangkali mungkin nanti berguna jika ingin merepresentasikan dusunnya sendiri gitu. Oke. Berarti kalau untuk peserta lebih ke Pokdarwis ya? Iya. Kalau kalangan Pokdarwis ini kalau boleh tahu jenjangnya itu udah lulus SMA atau masih kerja atau apa gitu? Kalau dari yang saya lihat sih umur mereka tuh di rentang 20 sampai 30 tahun sih, belum ada yang di atas itu. Jadi kalau fokus kegiatannya memang fokus di sana atau ada kegiatannya? Iya, mereka pada fokus untuk mengelola 2 daerah wisata di sana, itu Gunung Jaya sama Gunung Aur namanya. Gunung Aur. Ya. Itu yang baru ya? Iya, yang baru. Itu objeknya apa wisatanya? Sama juga dia kayak bisa di danau, juga ada di atasnya itu untuk perkemahan juga, tapi view-nya itu lebih ke arah pegunungan gitu. Oh iya, saya pernah sih sekali ke Gunung Jaya. Iya, Gunung Jaya. Kan semalam. Iya. Berarti itu wilayahnya yang di mana ya? Di depan. Nah, itu ada. Iya. Ini kan wilayah danau tuh. Naik ke atas lagi itu namanya Gunung Aur. Gunung Aur gitu. Iya. Nah, itu di sana atasnya ada apa? Itu ya kayak saya bilang tadi, karena itu tempatnya lebih atas lagi, jadi view-nya itu lebih ke arah pegunungan gitu. View kayak camping ground-nya gitu ya. Cuman kalau di sana itu bisa juga untuk aksesnya ke arah danau tersebut gitu. Dibuatin juga ke aksesnya ke sana gitu. Kalau stand baristanya di bagian mana? Dekat danaunya? Kalau stand barista yang dekat danau, kami dekat lapak-lapak yang ada di sana. Dimana kalau Mbak Sarah penasaran kan ada kolam tuh. Yang sebelum masuk. Yang wilayah ini nggak sih, wilayah kamar mandi gitu-gitu? Jadi baru masuk ada kolam kan? Iya. Nah, di depan kolam itu ada stand kami. Jadi benar-benar jadi pusat perhatian sih stand kami gitu. Tapi udah ditata banget ya standnya. Sudah. Mungkin ini deh. Mungkin informasi aja kan sebenarnya kami kan dari inkubator UNRAM, inkubator LPPM UNRAM. Jadi
mungkin untuk saling memudahkan aja ya, kalau misalkan nanti ada kebutuhan legalitas, ada kebutuhan desain kemasan, terus ada kebutuhan untuk saluran pemasaran gitu kan, akses pemasaran, bisa lewat inkubator gitu. Saya kayak ini tadi bisa. Terus kalau kopi mungkin baristanya itu kan biasa lah ini ya, tapi kalau dari segi produk kayak kopinya atau yang instannya atau gimana, itu bisa disalurkan ke kami gitu. Terus kayak kalau guide kan biasa juga ya, itu jadi kedepannya bisa inilah, bisa saling kontak lagi, nggak hanya di podcast gitu. Oke, mungkin terakhir nih, kira-kira apa sih harapan dari tim KKN Rifki ya, tim KKN yang ada di Desa Sedau ini untuk Desa Sedau sendiri dengan berbagai program yang sudah atau sedang dilakukan ini gitu? Kalau bicara mengenai harapan sendiri, harapan yang terbesar kami di sini sebagai mahasiswa KKN untuk di Desa Sedau sendiri adalah kami tuh pengen banget gitu antusiasme dari masyarakat Desa Sedau sendiri gitu, karena salah satu masalah terbesar kami di sana adalah merubah mindset anak muda, orang tua di sana gitu. Karena di sini kan kami membawa peluang, di mana ini peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sedau, tapi masyarakat Desa Sedau mungkin masih agak sulit menerima bahwa ini akan lama gitu prosesnya gitu. Itu harapan terbesar kami adalah gimana sih caranya nanti siapapun yang mengajukan kita coba bangun mindset di masyarakat Desa Sedau, growth mindset lah gitu ya, terbesar pola pandangnya gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai potensi dari Desa Sedau sangat-sangat berpotensi gitu, dari mungkin alamnya, kemudian hasil perkebunannya, atraksi wisatanya, banyak gitu potensi yang mungkin bisa dihasilkan oleh Desa Sedau gitu. Cuman sekarang masalahnya masyarakat Desa Sedaunya untuk menerima hal tersebut dan coba bangun peluang di sana gitu. Berarti di sini fokusnya untuk merubah mindset, memberi percontohan, mempraktikkan kayak tidak ya, dan menyadarkan lah gitu bahwa berpeluang gitu. Mungkin kalau selain satu lagi deh, mungkin selain potensi alam nih, potensi masyarakatnya apa enggak kalau kita kaitin dengan program ini? Potensi masyarakat maksudnya kayak gimana? Tadi kan potensi alamnya itu kayak wisata, hasil alam. Kira-kira kalau potensi masyarakatnya, misalnya dilihat dari masyarakat ini banyak yang nganggur nih, kira-kira kalau dikasih pekerjaan ini, pola pandang ini, mereka bisa ke depannya. Terus harapan ke depan, maksudnya ini kan berkaitan nih, bersambung. Maksudnya kalau misalkan produk ini berjalan dengan lancar, kira-kira harapan untuk masyarakatnya sendiri, masyarakat bukan dalam bentuk mindset aja, tapi dari segi kesejahteraannya mungkin gitu, ada nggak? Jadi mungkin sebagai informasi juga dan untuk Mbak Sarah, jadi kebanyakan masyarakat Desa Sedau itu memilih untuk pergi merantau ke Kalimantan. Nah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak adanya lapangan pekerjaan di sana gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat potensinya itu sangat besar gitu. Jadi ibarat kata kalau di Desa Sedau itu menurut dosen kami itu banyak masyarakat Desa Sedau itu sendiri sebenarnya sedang berdiri di Gunung Mas, cuma mereka tidak pernah sadar bahwa mereka sedang berdiri di Gunung Mas itu sendiri. Padahal kalau memang mereka punya niat, punya kesempatan untuk mau belajar gitu, kemudian juga bersabar terhadap apa yang coba dikembangkan itu, siapa tahu atau mungkin di masa mendatang itu akan menjadi suatu yang berharga gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kebanyakan masyarakat belum sadar kalau mereka sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat besar gitu, mungkin mengalahkan berapa pendapatan mereka ketika dia pergi ke luar negeri seperti itu. Berarti itu udah menyadarkan lagi ya. Mungkin ini deh penutupnya. Ini kan mahasiswa KKN. Kira-kira kalau saya lihat kan tadi kegiatannya nggak main-main, maksudnya programnya setiap hari ada gitu, hari bisa 3-4 kali gitu. Kira-kira nih apa sih kesan-pesan untuk teman-teman KKN kelompok lainnya atau di desa lainnya dalam menjalankan program itu baiknya bagaimana gitu, dan sekiranya untuk bisa menjadi contoh lah buat yang lainnya tuh seperti apa gitu. Kalau berbicara mengenai kesan diri kami sendiri gitu dari KKN Desa Sedau ya, sejauh ini kami ngerasa senang aja gitu karena kami sudah bisa
belajar sesuatu hal yang belum pernah kita pelajari, apalagi kami dari berbagai macam fakultas gitu ya. Ini suatu kebanggaan buat kita bisa belajar bareng Pak Henry, bareng Pak Alif gitu, dan juga dekat dengan Desa Sedau gitu. Kemudian kalau berbicara mengenai pesan kepada teman-teman sendiri, ini juga jadi pelajaran kita yang di Desa Sedau gitu ya. Kalau kita itu seringkali lupa mencatat apa yang perlu kita lakukan besok paginya gitu. Itu suatu hal yang mungkin kecil mungkin, tapi sebenarnya berimpact banget gitu. Terus juga kami menyarankan kepada kelompok-kelompok lain untuk sering adain kumpul bareng, makan bareng seperti itu dengan kelompoknya supaya dapat chemistry, bisa bangun komunikasi dan juga kerjasama. Karena kebanyakan juga yang saya dengar dari teman-teman saya, mereka tidak bisa menyatu satu sama lain gitu. Jadi kalau kami dari Desa Sedau itu selalu kalau makan malam, makan siang, makan pagi itu atau sarapan lah gitu, kami selalu bersama. Kami di sela-sela kami makan, kami mendiskusikan program kerja kami gitu. Jadi harapannya seperti itu sih. Jadi supaya tetap terjalin komunikasinya, keeratan kerjasamanya itu bisa terus berjalan seperti itu. Berarti solidaritasnya ditingkatkan. Berarti solidaritas itu perlu ya di teman KKN ya. Saya juga dulu pernah KKN dan tim saya ya minim solidaritasnya. Ya mungkin itu aja deh. Ada lagi nggak yang mau diceritain? Tidak ada lagi sih sebenarnya. Ada waktu ya. Iya. Okay. Mungkin hanya itu saja ya bincang-bincang santai kita siang hari ini. Sebelumnya terima kasih ya Rifki dan tim yang sudah berkesempatan hadir. Terima kasih Mas juga. Mungkin kedepannya kalau ada hal-hal yang berkaitan lagi bisa kita kolaborasi. Siap. Sebelum kita tutup mungkin kita jalan lagi ya. Oke. Kita mulai ya. Apa inovasi untuk negeri? Oke, kita ulang ya. Podcast LPPM Undrang, inovasiku untuk negeri. Ya. Podcast LPPM Undrang, inovasiku untuk negeri. Ya, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.